Indrajit, putra kesayangan Rahwana, yang terkenal sakti mandraguna, mendatangi pamannya Kumbakarna. Indrajit menundukkan kepala dengan hormat, tetapi di wajahnya tergambar kegelisahan. Ia meminta pamannya untuk segera menghadap ayahandanya, Prabu Rahwana, demi membela Alengka yang sedang terancam. Pada awalnya, Kumbakarna menolak dengan tegas. Baginya, peperangan ini hanya dilandasi oleh keserakahan dan kesombongan Rahwana. Ia lebih memilih tidur panjang di tengah hutan, menikmati hasil bumi, ternak, dan pertanian tanpa peduli pada hiruk-pikuk istana. Namun, desakan Indrajit begitu kuat, sebab ia takut dimarahi ayahnya bila gagal membawa sang paman. Paman! Hati Kumbakarna pun goyah, hingga akhirnya ia bersedia berjalan ke istana, meski hatinya masih diliputi keraguan. Paman! Paman! Ada apa, Jit? Kamu itu kalau membangunkan orang, ya mbok yang sopan sedikit. Jangan bikin kaget begitu. Paman itu tidurnya kebluk. Saya teriak-teriak di telinga paman sampai suara saya mau habis. Paman tidak bangun juga. Mungkin paman sedang mimpi makan enak tadi. Ada apa? Paman dipanggil Romo Maharaja. Ada apa lagi? Nanti aku tidur di istana dimarahi. Orang itu, kalau terlalu sering dimarahi, jadi suka bingung, Jit. Paman kok senang sekali tidur. Tidur itu adalah pekerjaan mulia, Jit. Tidur bisa menyebabkan orang jauh dari hawa nafsu. Tidur juga membuat orang tidak memiliki rasa iri dan dengki. Kalau semua penduduk Mayapada ini senang tidur, maka muka bumi ini akan selalu aman dan damai. Kalau semua orang tidur, dunia tidak akan berputar, Paman. Ayo, Paman. Romo sangat menunggu kedatangan Paman. Ayo, Paman. Ya. Putra dari salah satu istri Rahwana, dengan wajah yang tegas dan penuh semangat, berdiri di hadapan ayahandanya. Ia menundukkan kepala, lalu dengan lantang menawarkan dirinya untuk maju ke medan laga. Di hadapan para senapati dan prajurit Alengka, ia bersumpah dengan suara bergetar penuh dendam, bahwa dirinya akan menumpaskan Ramawijaya beserta seluruh pengikutnya, tanpa ada satu pun yang tersisa. Ia bahkan berjanji akan memenggal kepala Ramawijaya sendiri, lalu meletakkannya di kaki ayahnya sebagai bukti kesetiaan. Sang Prabu Rahwana, yang hatinya sedang diliputi murka karena kehilangan banyak prajurit, merestui niat sang anak. Rahwana menepuk pundaknya dengan sorot mata penuh kebanggaan. Putranya, yang bernama Bukbis itu, merasa dadanya membuncah bahagia, sebab sudah lama ia tak lagi mendapat panggilan ataupun perhatian dari ayahnya. Kini, momen itu datang, dan ia merasa dirinya akan menjadi pahlawan sejati bagi Alengka. Sebagaimana adikmu, Sarpakenaka, putraku Prahasta, gugur sebagai kesatria yang membela negaranya, juga anakmu yang lain. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi dari kesatria yang gugur membela negaranya. Kenapa harus kamu tangisi? Ini tangis kemarahanku, Yang Prabu. Dan setiap tetes air mataku harus ditebus oleh ratusan nyawa prajurit Ramawijaya. Besok akan kuratakan semua monyet-monyet itu di atas tanah Alengka. Ramawijaya akan kupaksa untuk menggali kuburannya sendiri. Ampun Maharaja. Hamba mohon,
Romo tidak perlu mengotori tangan Romo dengan darah hina kaum kera. Tapi mereka telah membunuh orang-orang yang kucintai, Bukbis. Mereka telah menodai kehormatan Alengka. Biarkan hamba dan paman Mulatani yang akan menyelesaikan. Mereka harus membayar kematian Eyang Prahasta dengan harga yang setimpal. Bukbis, ucapanmu sedikit mendinginkan kemarahanku. Aku sangat bangga memiliki putra yang pemberani seperti kamu. Silahkan Romo beristirahat dengan tenang. Besok, hamba akan mengembalikan semua kekalahan yang diderita oleh Alengka Direja. Begitu tiba di lapangan perang, genderang perang dibunyikan dengan dentuman keras yang menggema hingga membuat bumi seakan bergetar. Bukbis tampil gagah dengan sorot mata tajam dan langkah penuh keangkuhan. Begitu ia mengeluarkan kekuatan dahsyatnya, para prajurit Ramawijaya langsung porak-poranda. Serangan Bukbis sebagai badai yang menyapu daun-daun kering, membuat pasukan Ramawijaya tak berdaya, terlempar ke tanah, dan banyak yang tewas dengan mengenaskan. Keperkasaannya membuat dirinya semakin sombong. Ia tertawa keras di tengah medan laga, seolah-olah nyawa musuh hanyalah debu tak berarti. Para prajurit kera pun kewalahan, bahkan Anoman, sang panglima yang terkenal tangguh, ikut terbebani melihat pasukan gugur satu demi satu di hadapan mereka. Gusti Prabu, lebih baik jangan hadapi dia. Dia itu putra Kanda Rahwana. Sinar matanya mampu membakar apa saja. Dalam situasi genting itu, muncullah sosok Wibisana, adik Rahwana sekaligus Pangeran Alengka yang memilih berpihak pada kebenaran. Dengan wajah muram dan hati yang berkecamuk, ia mendekati Anoman. Wibisana berbisik lirih, mengungkapkan rahasia besar tentang kelemahan Bukbis.
Ia berkata bahwa satu-satunya cara menaklukkannya adalah dengan pintu tembaga yang tersimpan di gerbang utama kota Raja Alengka. Tanpa menunggu lama, Anoman, dengan tubuh putihnya yang gagah, melesat menembus angkasa, melompati benteng-benteng tinggi, dan berhasil mengangkat pintu tembaga raksasa itu. Sesampainya di medan perang, pintu tersebut ia kibarkan dengan kekuatan dahsyat. Bukbis yang tengah dikuasai amarah melihatnya, mengira bahwa pintu itu adalah musuh yang hendak menantangnya. Ia lalu mengerahkan tenaga saktinya dan menembakkan serangan pamungkas ke arah pintu tembaga itu. Namun, serangan tersebut justru memantul dan berbalik menghantam dirinya sendiri. Api yang membara membakar tubuhnya, membuat ia menjerit pilu sebelum akhirnya roboh binasa oleh kekuatan yang ia banggakan sendiri. Pasukan Ramawijaya pun bersorak gembira, berhasil memukul mundur prajurit Alengka. Anoman! Saya pangeran. Kamu harus pergi ke kota Raja Alengka Dirja. Kemudian kamu coba pintu gerbang yang terbuat dari lempengan tembaga. Lawan dia dengan lempengan tembaga itu supaya sinarnya berbalik, Anoman. Iya, saya pamit, pangeran. Iya! 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 Dinda yakin akan berhasil? Iya. Bukbis memang memiliki kesaktian yang sangat luar biasa. Tetap siaga. Tapi, dia juga sangat bodoh, Gusti Prabu. Lempengan tembaga itu akan memantulkan bayangan dirinya. Dia mengira bahwa bayangan itu adalah musuhnya. Oh. Jika dia mengeluarkan ajian mata api, maka sinar panas api itu akan memantul dan berbalik membakar dirinya. Bukbis, ayo lawan aku. Akulah tandinganmu.
kau monyet buluk? Ayo lawan aku! Luar biasa kesaktian anak Rahwana itu. Anggada, Saya pangeran. cepat siramkan air ke tubuh Bukbis itu. Baik pangeran. Hanaman! Minggir! Ketika ia menghadap ke istana Alengkadirja, suasana menjadi panas. Rahwana, sang kakak, langsung memarahi Kumbakarna dengan suara lantang. Ia menuduh adiknya hanya tahu tidur, malas, dan hidup enak dengan hasil kerja keras orang lain. Ucapan itu menusuk hati Kumbakarna dalam-dalam, membuat ia tersinggung hingga memuntahkan makanan yang barusan ia santap. Wajahnya memerah, dadanya bergemuruh menahan amarah. Ia merasa diremehkan, dihina, dan dilecehkan oleh kakaknya sendiri. Namun, Rahwana pandai membujuk rayu. Dengan kata-kata manis bercampur ancaman, ia berhasil mengubah pandangan Kumbakarna. Rahwana menanamkan keyakinan bahwa membela Alengka berarti membela tanah kelahiran dan kehormatan bangsa mereka. Perlahan, hati Kumbakarna luluh. Ia akhirnya setuju untuk turun ke medan laga, meski batinnya masih diliputi kegalauan antara benar dan salah. Ayam pun mengerti berterima kasih dengan memberikan telur kepada majikannya. Jadi, Kakang telah mengungkit makanan yang telah masuk ke dalam perut saya. Selama ini saya tidak pernah minta makan pada siapapun. Pegawai dapur Kedaton yang selalu mengirim ke tempat saya. Dari kecil, saya sudah membiasakan diri. Hanya makan kalau sudah sangat lapar. Dan saya bisa makan apa saja. Bahkan sekedar air bisa membuat saya kenyang. Mudah-mudahan Dewata masih bisa mengembalikan semua makanan yang datang dari kekayaan Kakang.
Hentikan. Hentikan adikku. Hentikan. Bukan itu maksudku. Aku tidak pernah mempersoalkan masalah makanan. Hentikan Kumbakarna. Aku bingung. Pasukanku hari demi hari selalu kalah. Saya tidak bisa melihat kekeliruan demi kekeliruan yang Kakang lakukan. Waktu adikku di sana, yang begitu bijak cara berpikirnya pun Kakang singkirkan. Maka saya segera mengambil keputusan untuk meninggalkan Kedaton. Saya lebih suka memilih sebuah goa menjadi tempat tinggal saya. Sekarang, terserah kepadamu Kumbakarna. Saya sudah mengira bahwa kamu pasti tidak akan mau memilah kakakmu. Biarkan aku yang menanggung sendiri kehancuran negeri ini. Saya tidak seburuk yang Kakang bayangkan. Mungkin saya tidak setuju dengan perilaku Kakang. Tapi saya tidak pernah membencimu. Makanan dan pakaian yang pernah Kakang berikan kepada saya, mungkin bisa saya kembalikan. Tapi kasih sayang Kakang kepada saya selama ini tidak akan pernah bisa aku kembalikan. Karena kasih sayang selalu melekat ke dalam sanubari saya. Saya tidak akan membiarkan negeri saya hancur oleh musuh. Sekarang pun saya sudah siap untuk maju ke medan tempur. Saya tidak takut kepada Sri Rama atau siapapun juga. Yang saya takut hanya kebenaran. Karena kebenaran pasti akan menang. Terima kasih adikku. Keesokan harinya, genderang perang kembali menggelegar. Kumbakarna muncul dengan tubuh raksasa, wajah garang, dan sorot mata menyala-nyala. Ia berdiri di tengah medan laga, lalu menantang Sugriwa dengan suara lantang yang membuat langit seolah bergemuruh. Sugriwa maju menghadapi Kumbakarna, keduanya beradu mulut sebelum akhirnya berkelahi dengan sengit. Namun, kekuatan Kumbakarna terlalu besar, membuat Sugriwa tak mampu menahannya dan terpaksa mundur. Melihat kakaknya terdesak, Laksamana pun maju ke medan laga. Dengan hati yang teguh, ia berusaha menyadarkan Kumbakarna bahwa yang ia bela hanyalah kesalahan besar Rahwana. Namun, Kumbakarna tetap membela dirinya. Baginya, meskipun Rahwana salah, Alengka adalah tanah air yang wajib dipertahankan. Kata-kata itu membuat perdebatan tak bisa dihindari, dan akhirnya pertempuran pun pecah dengan dahsyat.
terpaksa hamba harus turun tangan. Kalau tidak, seluruh rakyatku akan habis oleh Kumbakarna. Hati-hati Kakang. Tenaganya sangat luar biasa. Baik. Sangat berbahaya kalau sampai Kakang Kumbakarna sempat marah, Gusti Prabu. Sebab dia memiliki tenaga bagaikan 1000 ekor gajah. Kumbakarna! Kamu tidak berbeda dengan Dendawa yang lain. Apakah itu perilaku orang yang gemar bertapa? Apa ada cara lain dalam sebuah peperangan kecuali dengan kekejaman Sugriwa? Semua ini terpaksa kulakukan karena aku juga seorang ksatria yang harus membela negaranya. Wih, bertapa tengik! Apakah seorang bertapa tidak bisa melihat dengan mata hatinya bahwa yang dia bela seorang angkara murka? Hah? Kamu tidak mengerti masalah kesatriaan Sugriwa. Yang aku bela bukan kakangku Rahwana. Yang kubela adalah negaraku. Benar atau salah, tetap akan kubela. Sebab begitulah seharusnya sikap seorang ksatria. Ayo serang aku, Sugriwa. Jangan ragu-ragu. Sebagai panglima tertinggi, aku tidak bisa membiarkan anak buahku menjadi korban keganasan Kumbakarna. Aku harus turun tangan. Gusti, jangan melihat Kakang Kumbakarna sebagai saudara saya. Perang hanya mengenal lawan atau kawan. Kanda, izinkan saya untuk menghadapi Kumbakarna. Biar bagaimanapun, saya lebih pantas untuk menghadapinya. Lakukan tugasmu dengan baik, Laksmana. Memang benar, Gusti. Tenaga Kakang Kumbakarna akan semakin berlipat ganda jika amarahnya semakin tinggi. Saya tidak mau perang yang dia lakukan. Pertarungan hanya berlangsung karena nafsu. sengit. Laksamana Karena dengan segala dia kesaktiannya berusaha menandingi kekuatan Kumbakarna yang luar biasa. Namun, tubuh raksasa itu sulit untuk ditumbangkan. Laksamana sempat kewalahan, hingga kemarahannya meledak. Ia mengerahkan seluruh tenaga sakti yang ia miliki, melesatkan serangan demi serangan. Akhirnya, kelemahan Kumbakarna berhasil diketahui. Dengan serangan terakhir yang penuh tenaga, tubuh Kumbakarna pun roboh, jatuh terkapar di medan perang. Darah mengalir deras, dan bumi seakan bergetar menyaksikan gugurnya seorang kesatria Banyak besar. membunuh pasukanku Kumbakarna. Tak pantas itu dilakukan oleh orang bijak seperti Tuan. Bukankah perang adalah pembolehan segala kejahatan yang terlarang dalam damai ksatria? Tuan adalah Pangeran Ayodhya yang selalu saya sembah dalam damai. Tapi dalam perang, Tuan adalah seorang musuh yang harus saya kalahkan. Seumur hidup saya, membunuh seekor semut pun saya tidak pernah. Tapi perang memaksa saya. Kalau perlu membantai semua pasukan Tuan.
Laksmana, tolong cepat selesaikan tugas kakak Kumbakarna. Lakukan. Baik. Bunuhlah aku, Ksatria. Aku rela mati secara terhormat di tanganmu. Maafkan saya, Kumbakarna. Saya hanya menjalankan karma kehidupan saya. Bukankah selain kemenangan, Ksatria juga mengharapkan kematian yang terhormat di dalam medan pertempuran? Tuskan pedangmu, Ksatria. Dia akan mengantarku menuju Sang Pencipta yang selalu kurindukan di dalam sembunyiku. Meski Kumbakarna adalah musuh, Ramawijaya yang berhati mulia tetap menghargai jasa dan keberaniannya. Ia memberi penghormatan terakhir, mengakui bahwa Kumbakarna adalah kesatria sejati yang membela tanah airnya, meskipun berada di pihak yang keliru. Tangis pilu pun pecah, terutama dari Wibisana yang melihat kakaknya tergeletak tanpa nyawa. Ia menangis sejadi-jadinya, hatinya teriris pedih karena Kumbakarna yang sebenarnya berhati murni harus gugur demi kesetiaan pada negeri Alengka yang salah arah dipimpin Rahwana. Medan perang itu pun menjadi saksi bisu atas cinta, dendam, dan pengorbanan yang tak Itu terlupakan. kenapa kami menyelenggarakan upacara ini. Terima kasih, Gusti. Ayo. Ayo. Ayo.
berjalan, Kanda.